Pernahkah kamu melihat seorang pria yang tadinya hidup pas-pasan, mendadak rezekinya mengalir deras dari arah yang tak disangka? Semua orang menyangka itu karena kerja kerasnya. Tapi tak ada yang tahu, di balik kesuksesan itu, ada seorang istri sederhana yang tak pernah tidur nyenyak selepas tengah malam. Ia tak minta pujian, tak minta dibalas. Ia hanya ingin suaminya tak pulang membawa kecewa. Dan setiap malam, doanya menembus langit dalam sunyi. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu tak lagi meremehkan kekuatan doa dari seorang istri. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Namanya Bu Ningsih, seorang ibu rumah tangga biasa dari sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Usianya 43 tahun. Pendidikan terakhirnya hanya sampai SMP. Tak banyak orang mengenalnya, kecuali tetangga dekat yang kadang datang menumpang belanja ke warung kecilnya yang nyaris tak pernah ramai. Suaminya, Pak Herman, bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi sopir pinjaman. Penghasilannya tak menentu. Kadang cukup untuk makan hari itu saja, kadang bahkan tidak. Namun ada satu hal yang tak pernah hilang dari Bu Ningsih. Wajahnya selalu tenang, dan bibirnya nyaris tak pernah kering dari zikir. Tetangga-tetangga sering heran, Bu Ningsih kok ya betah hidup susah, ya? Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa setiap malam, sejak anak-anaknya tertidur dan Pak Herman mulai mendengkur pelan, Bu Ningsih bangun, membasuh wajahnya dengan air wudhu yang dingin, menyusup ke ruang tengah, menutup pintu, dan sholat tahajud. Ia bukan ustadzah, bukan hafidzah. Ia bahkan sering menangis sendiri, merasa bacaan Qur'annya masih terbata. Tapi yang ia lakukan setiap malam adalah berdialog dengan Tuhannya. Ya Allah, aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi Engkau Maha tahu beban hidup suamiku. Ia tak pernah mengeluh, padahal aku tahu kakinya pegal, pikirannya penuh. Ya Allah, lapangkanlah rezekinya. Berkatilah usahanya. Jangan buat ia patah karena dunia. Doa itu ia ulang malam demi malam. Dan entah sejak kapan, perlahan tapi pasti, hidup mereka mulai berubah. Pak Herman yang tadinya hanya buruh panggilan, tiba-tiba ditawari kerja tetap sebagai sopir pribadi di kota. Tak lama kemudian, bosnya justru menawarkan pinjaman modal tanpa bunga karena merasa Pak Herman sangat jujur dan rajin. Warung Bu Ningsih yang tadinya sepi, tiba-tiba sering jadi tempat menitip dagangan oleh tetangga, dan makin ramai karena mulut ke mulut. Tapi Bu Ningsih tidak berubah. Ia tetap bangun malam. Ia tetap menangis dalam tahajud. Hanya saja, kali ini air matanya bukan karena kesedihan, tapi karena syukur. Sampai suatu hari, anak bungsunya bertanya, "Bu, kok tiap malam ibu bangun terus? Ngapain sih, Bu?" Bu Ningsih menjawab sambil tersenyum, "Ibu lagi telepon sama yang punya langit dan bumi. Nak, supaya ayahmu bisa terus kerja dengan tenang, dan kalian bisa sekolah tanpa takut berhenti di tengah jalan. Jangan remehkan doa istri dan ibu yang penuh cinta. Apalagi doa yang dilantunkan di sepertiga malam, ketika semua sedang tidur, tapi ia terjaga hanya untuk memohonkan rezeki dan kemudahan untuk orang-orang tercintanya. Karena mungkin, bukan kerja keras kita yang membawa rezeki, tapi doa dalam sunyi yang tak pernah kita tahu siapa yang melantunkannya." Pagi itu, matahari baru saja muncul ketika Bu Ningsih selesai merapikan sarapan untuk Pak Herman dan anak-anaknya. Seperti biasa, ia tak pernah absen membekali suaminya dengan bungkusan nasi sederhana dan doa dalam hati.
Pak Herman tak pernah tahu bahwa setiap pagi, sebelum ia membuka mata, istrinya sudah lebih dulu selesai berdialog dengan langit. Ia hanya tahu satu hal, sejak beberapa bulan terakhir, hidupnya terasa lebih ringan. Orderan makin lancar. Orang-orang mempercayainya. Bahkan, tetangganya mulai sering minta tolong untuk mengantar barang atau mengantar anak sekolah. Ia bersyukur. Tapi ia juga bingung. Apa yang berubah, ya? Aku masih orang yang sama. Masih kerja keras seperti dulu. Tapi yang ia tak tahu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Ningsih. Setiap malam, selepas tahajud, Bu Ningsih menulis. Bukan menulis puisi atau surat, tapi menulis satu hal yang tak pernah ia sampaikan pada siapapun. Ia menulis permintaan kepada Allah dalam sebuah buku kecil bersampul kain batik. Di dalamnya tertulis, "Ya Allah, beri Pak Herman rezeki halal yang tak putus. Jadikan anak-anak kami penyejuk mata dan pembuka pintu kebaikan. Jangan biarkan aku jadi beban dalam hidup mereka." Setiap halaman memiliki tanggal. Setiap malam, ia menulis hal baru atau mengulang hal yang sama. Tak ada yang tahu soal buku itu. Bahkan anak-anaknya pun tak pernah melihat. Dan satu hal lagi yang tak pernah Pak Herman tahu, adalah bahwa setiap uang belanja yang ia berikan, yang kadang hanya cukup untuk makan satu hari, selalu disisihkan oleh Bu Ningsih. Bukan untuk beli baju, bukan untuk belanja tambahan, tapi untuk sedekah subuh. Ya, setiap subuh, sebelum warung dibuka, Bu Ningsih sudah menaruh beberapa ribu rupiah ke dalam amplop kecil dan menitipkannya ke anak tetangganya untuk diberikan ke masjid terdekat. "Titip ya, nak," bilang dari hamba Allah. Ia tak ingin namanya disebut. Tak ingin disebut dermawan. Ia hanya ingin doanya lebih ringan naik ke langit. Sampai suatu malam, Pak Herman terbangun. Ia tak sengaja melihat istrinya duduk sendiri di ruang tengah, menangis. Ia tak berani langsung menyapa, tapi hatinya terguncang. Esok harinya, ia pura-pura bertanya, "Bu, kamu capek ya akhir-akhir ini? Aku lihat kamu kurusan." Bu Ningsih tersenyum. "Enggak kok, yah, ibu baik-baik aja. Ibu cuma lagi banyak ngobrol sama Allah." Pak Herman hanya diam. Ia tak ingin banyak bertanya. Tapi dalam diamnya, ia mulai merenung. Mungkinkah semua rezeki yang datang ini, bukan karena kerja kerasku, tapi karena doa yang diam-diam dilangitkan istriku setiap malam? Hari itu, untuk pertama kalinya, Pak Herman menatap istrinya berbeda. Ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Dan malamnya, ia bangun. Ia mengikuti langkah Bu Ningsih dari kejauhan, berdiri di balik pintu ruang tengah. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tubuh istrinya gemetar dalam sujud. Bagaimana mulutnya bergetar menyebut namanya dalam doa. Dan, bagaimana air matanya jatuh tanpa suara. Pak Herman tak bisa menahan diri. Ia masuk, mendekat, dan memeluk Bu Ningsih dari belakang. "Maaf, Bu. Aku yang harusnya bangun duluan. Tapi kamu yang duluan bicara sama Allah." Bu Ningsih kaget, lalu ikut menangis. Tak ada kata-kata. Malam itu, mereka hanya duduk berdua. Dalam hening, dalam syukur, dan dalam cinta yang tak banyak orang tahu, cinta dalam tahajud. Seringkali, keajaiban hidup tidak datang dari yang terlihat oleh mata. Bukan gaji besar, bukan jabatan tinggi, tapi doa yang tulus, diam-diam, dan terus-menerus. Dan jika kamu seorang suami, jangan abaikan perempuan yang setiap malam bersujud memohon rezekimu, karena bisa jadi, keberkahanmu hari ini adalah hasil sujudnya semalam. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Pak Herman. Tak lagi ia merasa nyaman tidur nyenyak hingga subuh. Setiap malam, ia terbangun pelan-pelan. Awalnya hanya duduk diam, memperhatikan Bu Ningsih sholat dari kejauhan. Lalu mulai ikut membasuh wajah. Lalu mencoba berdiri. Gugup. Bingung. Bacaan masih terbata. Namun dalam hatinya, ada semacam rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti disambut hangat oleh langit yang selama ini ia lupakan. "Bu, aku nggak tahu harus baca apa waktu tahajud."
Bu Ningsih tersenyum dan membimbing perlahan. Nggak apa-apa, yah. Allah nggak nunggu bacaan sempurna, yang penting hatinya jujur. Mulai dari 2 rakaat dulu. Kalau nggak bisa banyak, cukup 1 sujud yang tulus. Sejak malam itu, tahajud tak lagi milik Bu Ningsih seorang. Pak Herman mulai menjadikannya kebiasaan. Bahkan saat lelah luar biasa, ia tetap bangun, meski hanya duduk dan berdoa dalam diam. Dan perlahan, rezeki mereka benar-benar makin deras. Usaha sampingan Pak Herman yang awalnya hanya mengantar barang kini berubah jadi langganan antar jemput instansi pemerintah. Ia dipercaya. Ia diberi kendaraan operasional. Ia bahkan ditawari membuka usaha logistik kecil-kecilan oleh teman lamanya. Tapi yang lebih membuat Pak Herman bahagia bukan itu, melainkan rasa damai yang terus tumbuh di hatinya. Setiap habis tahajud, ia duduk bersama istrinya. Mereka membaca 1-2 ayat Quran. Kadang hanya berzikir bersama. Rumah yang dulu terasa sempit dan panas, kini terasa seperti surga kecil di bumi. Yang paling terharu adalah anak-anak mereka. Mereka mulai melihat ayah dan ibu bukan hanya sebagai orang tua yang mencari nafkah, tapi sebagai teladan dalam ibadah. Putri sulung mereka yang duduk di SMA bahkan mulai ikut bangun malam. Aku juga mau seperti ibu. Bisa mendoakan yang aku sayangi, kata si anak, sambil mengusap air mata. Tahajud, yang awalnya hanya diamalkan oleh Bu Ningsih seorang, telah menyentuh satu demi satu hati di rumah itu. Dari istri, ke suami, dari orang tua, ke anak-anak, dan dari kebiasaan, menjadi gaya hidup spiritual. Kini, setiap malam di rumah mereka bukan lagi sekadar waktu untuk tidur, tapi waktu perjumpaan dengan Yang Maha Memberi. Dan subuh-subuh mereka bukan lagi penuh cemas soal esok, melainkan penuh syukur dan harapan. Satu orang yang istiqomah dalam tahajud bisa menjadi cahaya bagi seluruh keluarga. Dan jika suami dan istri bersatu dalam ibadah malam, maka rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi akan jadi sumber keberkahan dan ketenangan jiwa. Kalau kamu tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar, amin, dan share video ini ke pasanganmu. Siapa tahu, lewatmu, seseorang tergerak untuk bangun malam dan berdoa. Jangan lupa juga subscribe channel Ryan Entertainment, agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini yang lebih menyentuh dan penuh keajaiban. Setelah berbulan-bulan merasakan manisnya keberkahan dari tahajud, rumah Pak Herman dan Bu Ningsih mulai menjadi panutan di lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga sering bertanya, kok kelihatan adem terus ya, Bu Ningsih? Pak Herman tuh kayak rezekinya ngalir terus ya? Ajarin dong rahasianya. Mereka hanya tersenyum, tak banyak bicara. Karena bagi mereka, yang tahu segalanya hanyalah Allah. Namun seperti biasa, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin besar pula ujian yang datang. Suatu malam, Pak Herman tiba-tiba pulang dengan wajah pucat. Ia duduk di ruang tengah tanpa bersuara. Bu Ningsih yang sedang menyiapkan makan malam, terkejut melihat suaminya menggenggam secarik surat. Apa ini? Ya. Pak Herman menyerahkan surat itu dengan tangan gemetar. Ternyata, proyek kerja sama besar yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama, dibatalkan sepihak. Tak hanya itu, teman bisnis yang ia percaya, diam-diam kabur membawa dana operasional. Semuanya lenyap dalam sekejap. Pak Herman tak berkata apa-apa, ia hanya menunduk. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Tapi yang membuatnya bingung bukan kehilangan uangnya, tapi rasa bersalah kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa setelah aku ikut tahajud, justru aku diuji seberat ini? Hatinya bergemuruh. Kepercayaannya hampir goyah. Tapi Bu Ningsih justru tetap tenang. Dengan suara lembut, ia berkata, "Yah, ujian ini bukan pertanda Allah meninggalkan kita. Justru mungkin, ini tanda Allah sedang naikkan derajat kita. Kadang, Allah ingin melihat, apakah kita hanya bersyukur saat diberi, atau tetap bersujud saat diambil kembali." Malam itu, ia ajak suaminya tahajud seperti biasa. Tapi kali ini, air mata Pak Herman jatuh lebih deras dari sebelumnya. Sujudnya terasa lebih dalam, karena membawa luka.
Tapi luka itu, ia serahkan semua kepada Allah. Dan memang benar. Dalam waktu yang tidak lama, setelah musibah itu, satu persatu pertolongan mulai berdatangan. Tanpa diminta, sahabat lama dari luar kota menawarkan kerjasama baru. Mantan guru mengaji mereka datang membawa kabar bahwa ada yayasan yang sedang mencari kepala logistik untuk program bantuan sosial. Semua datang tanpa mereka minta. Seperti langit membalas tangis mereka dengan lembut. Pak Herman sadar bahwa ujiannya bukan hukuman, tapi proses naik kelas. Dan tahajud bukan sekadar pemanis kehidupan, tapi benteng saat badai datang. Ketika seseorang mulai mendekat pada Allah dengan tahajud, jangan heran bila ujian datang silih berganti. Karena tahajud bukanlah tiket bebas dari masalah, tapi bekal kekuatan untuk melewatinya dengan tenang dan penuh iman. Allah menguji bukan karena benci, tapi karena ingin melihat. Apakah kamu tetap sujud saat diberi kesusahan, sebagaimana kamu bersyukur saat diberi kelapangan? Musim berganti. Hari-hari sulit perlahan tertinggal. Pak Herman dan Bu Ningsih tetap istiqomah tahajud. Setiap malam seperti pertemuan paling sakral antara mereka dengan Sang Pencipta. Mereka tak lagi berdoa hanya untuk rezeki, tapi lebih sering meminta kekuatan untuk tetap bersyukur, apapun yang terjadi. Hingga pada suatu pagi yang cerah, Pak Herman menerima telepon dari seseorang yang sama sekali tidak ia kenal. "Selamat pagi, Pak Herman. Saya dari Yayasan Al-Hikmah. Kami mendengar kabar dari relawan kami bahwa Bapak pernah mengalami masalah logistik saat kerja sosial. Kami sedang membangun jaringan distribusi nasional untuk bantuan kemanusiaan dan mencari kepala logistik yang jujur dan berpengalaman. Kami akan membayar gaji tetap, memberikan rumah dinas, dan jika Bapak bersedia, istri Bapak bisa membantu kami sebagai pengelola dapur umum." Pak Herman terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena nilai gaji, bukan karena fasilitas, tapi karena doa-doa malamnya dijawab begitu indah, dari arah yang tak pernah terpikirkan. Beberapa bulan kemudian, mereka pindah ke sebuah kawasan pesantren di pinggiran kota. Mereka diberi rumah sederhana, tapi hangat. Bu Ningsih mengelola dapur, mengajarkan ibu-ibu sekitar memasak makanan sehat untuk para santri. Pak Herman bekerja penuh semangat, kini bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi mengabdi. Dan malam-malam mereka masih sama, sunyi, sepi, tapi penuh cahaya. Karena tahajud tetap menjadi tempat mereka pulang. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di serambi rumah setelah tahajud, Pak Herman berkata pelan, "Bu, hidup kita berubah karena tahajudmu." Bu Ningsih hanya tersenyum. "Bukan karena aku, yah, tapi karena kita mau bersujud, bahkan ketika dunia terasa runtuh." Akhir cerita ini bukan tentang rezeki yang deras, rumah baru, atau pekerjaan tetap, tapi tentang bagaimana sebuah doa istri yang istiqomah di sepertiga malam telah membuka langit, meluluhkan hati suami, dan mengubah arah kehidupan seluruh keluarga. Jangan pernah remehkan doa seorang istri yang bangun malam hanya untuk menangis di hadapan Tuhannya. Karena bisa jadi, itulah alasan Allah menurunkan keberkahan pada suami dan anak-anaknya. Dan wahai suami, jika istrimu bangun malam untuk berdoa, jangan abaikan itu. Tapi temani, walau hanya dengan diam dan duduk bersamanya. Karena saat keluarga bersatu dalam ibadah, Allah pun menyatukan rahmat-Nya dalam rumah tangga kalian. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati dan mengingatkanmu akan pentingnya ibadah malam, jangan lupa tulis, "Masya Allah, semoga kami sekeluarga bisa istiqomah tahajud," di kolom komentar. Dan bagikan video ini ke pasangan, sahabat, atau keluargamu. Siapa tahu, malam ini, seseorang jadi bangun untuk bersujud karena inspirasimu. Jangan lupa subscribe channel Ryan Entertainment. Karena di channel ini, kita akan terus berbagi kisah nyata yang menguatkan iman dan menenangkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.